Shalom Sobat ICC, kita bertemu lagi di Devotion Gereja ICC. Devotion kali ini saya beri judul Memandang Hidup. Kalau kita bertanya ke sahabat kita, teman kita, tentang apa yang kamu pikirkan atau apa arti hidup menurut kamu, mungkin jawabannya akan beragam. Seseorang mungkin akan bicara bahwa hidup itu seperti sebuah drama, atau yang lain bicara bahwa hidup adalah sebuah pertandingan. Mungkin yang lain juga berbicara bahwa hidup itu seperti sebuah roller coaster. Kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun, berbelok dan berputar, dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang juga menganggap hidup itu seperti sebuah roda, di mana ada kalanya di atas, ada kalanya kita di bawah. Mungkin yang lain menganggap bahwa hidup itu seperti sebuah film, di mana manusia atau kita sebagai aktor-aktor di dalamnya, dan Tuhan sebagai sutradaranya. Berbagai macam pandangan orang tentang kehidupan ini. Nah, pandangan orang dalam memandang hidup membentuk bagaimana kehidupan orang tersebut. Misalnya, ketika seseorang menganggap bahwa hidup itu seperti sebuah pertandingan sepak bola, mungkin orang ini akan sangat menghargai, akan menjalani hidup dengan strategi yang baik. Bagaimana ada kalanya kita harus menyerang, ada kalanya kita harus bertahan. Mungkin ketika orang lain menganggap bahwa hidup itu seperti sebuah pertandingan maraton, perlombaan lari maraton, maka orang ini akan menghargai yang namanya konsistensi, ketekunan, kerja keras, endurance. Dan ini semua mempengaruhi tentang bagaimana seseorang memandang hidup. Dan mungkin ketika seseorang menganggap bahwa hidup ini seperti sebuah permainan kartu misalnya, mungkin dia akan mempelajari begitu banyak trik tentang kehidupan, bagaimana menghadapi kehidupan yang begitu keras. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang hidup ini? Mari kita sama-sama lihat di Yakobus 4 ayat 14b. Yakobus bilang bahwa apa arti hidupmu? Jadi Yakobus ini menanyakan bahwa hidup seseorang itu apa artinya? Lalu kita sambung di Roma 12 ayat 2. Alkitab bicara bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Alkitab bicara bahwa dalam memandang hidup kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia, tapi kita harus ikuti, kita harus tahu apa yang Tuhan katakan tentang hidup ini. Nah, yang pertama, apa yang Alkitab katakan tentang hidup ini? Yang pertama, kehidupan adalah ujian. Saya ulangi sekali lagi, kehidupan adalah ujian. Apa yang diuji? Karakter, iman, kesetiaan, kasih kita, integritas kita, kepercayaan kita. Begitu banyak kisah tentang ujian yang ada dalam Alkitab. Abraham misalnya, dia diuji ketika Tuhan bicara bahwa Abraham harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan Abraham pada akhirnya dia menang atas ujian ini. Ada domba yang disediakan Allah sebagai korban persembahan. Lalu ada Daniel yang tidak mau menyangka Allah dan hanya mau beribadah kepada Allah. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Tapi Daniel juga menang. Dan dia selamat dan pertolongan Tuhan ada atas Daniel. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap teguh pada imannya, walaupun dia harus menghadapi dapur api yang begitu panas. Dan kemudian juga Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu di beberapa waktu lalu di DWWG kita sama-sama belajar tentang bagaimana bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian. Di situ diceritakan bahwa ada 12 pengintai termasuk Kaleb yang mengintai tanah perjanjian, sebuah tanah yang melimpah susu dan madunya. Tapi ada bangsa raksasa, ada orang-orang besar di sana yang menduduki negeri itu. Lalu, bukankah itu sebuah ujian bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, terutama bagi Kaleb yang dia punya iman yang sepenuh hati kepada Tuhan? Kita lihat di Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 12 pengintai ini
10 orang berkata bahwa kita nggak mungkin masuk karena orang-orangnya begitu kuat dan kita akan dikalahkan. Tapi Kaleb dan Yosua, orang yang mengikut mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dia menguatkan bangsa Israel. Bilangan 13 ayat 30 berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb tahu akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, bahwa bangsa Israel sudah mengalami begitu banyak kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan apapun yang dihadapi ketika memasuki tanah Kanaan, dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dan ada hal penting tentang makna kehidupan, bahwa hidup adalah ujian. Tuhan itu sangat baik bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan itu sangat baik. Walaupun kita ada ujian, Dia akan tetap memberikan jalan keluarnya. Apapun yang kita hadapi, seperti bangsa Israel, dia menghadapi bangsa raksasa, orang enak, tapi Tuhan menyertai dan mengalahkannya. Penyertaan Tuhan akan Daniel, penyertaan Tuhan akan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai umatnya. Lalu di Yakobus 1 ayat 12 bicara begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika menghadapi ujian, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti bangsa Israel bisa menang dan menduduki tanah Kanaan. Sama seperti juga misalnya kalau anak saya kemarin sedang ujian akhir di SMP, dan dia menghadapi misalnya ujian matematika. Ketika dia sedang mengerjakan matematika, gurunya tidak ada di sana, dia tidak bisa bertanya pada gurunya jawaban soal nomor 3 itu apa, jawaban nomor 10 itu apa. Tapi karena waktunya sedang ujian, tapi dia bisa mengingat, bisa mengerjakan ujian itu dengan cara apa? Dengan cara apa yang dia sudah pelajari, dia bisa ingat kembali. Apa yang gurunya sudah ajarkan, dia bisa ulang kembali dan bisa ingat kembali, sehingga dia bisa menghadapi ujian dengan baik. Sama dengan kehidupan kita ketika kita menghadapi ujian. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan ada di mana? Tuhan, kenapa nggak jawab doa saya? Tuhan, kenapa Engkau nggak bicara sama saya, apa solusinya? Tapi kita percaya bahwa apa yang kita alami adalah sesuatu yang biasa. Dan kita bisa belajar, melihat lagi. Seperti bangsa Israel melihat kemenangan-kemenangan di masa lalu. Kita juga bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah kita sampai pada hari ini seperti apa. Mujizat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bagaimana Tuhan begitu setia, tidak meninggalkan kita. Jadi yang pertama, hal yang Alkitab katakan bahwa kehidupan adalah sebuah ujian. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Hal yang kedua, kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Mari kita baca di Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang kita miliki, kepandaian kita, mungkin harta benda kita, bahkan pelayanan kita, keluarga kita, semuanya adalah milik Tuhan. Tidak ada yang benar-benar milik kita 100%. Kita dikasih kepercayaan oleh Tuhan atas pekerjaan kita misalnya, atas segala sesuatu yang kita kelola. Itu kita dikasih Tuhan sebuah kepercayaan untuk mengelola dan mengusahakannya. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan taruh di Taman Eden supaya mengelola dan mengusahakan Taman Eden. Nah, begitu juga dengan kita. Apa yang Tuhan kasih ke kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Kisah tentang perumpamaan yang tentang
seorang raja yang hendak bepergian ke luar negeri. Dia kasih hambanya ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Perumpamaan ini bicara tentang sebuah kepercayaan. Apa yang sang raja berikan buat hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya yang 5 dia hasilkan menjadi 5, 2 menjadi 2. Namun yang 1 dia tetap simpan dan menjadi 1. Nah, apapun yang Tuhan percayakan kepada hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, mari kita kelola dengan sebaik mungkin. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Nah, kembali lagi ke DWG beberapa waktu lalu, di kisah Kaleb. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi, karena Kaleb punya iman yang luar biasa, percaya bahwa Tuhan membawa dia ke tanah perjanjian, maka Tuhan izinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Bahkan di Yosua 14 ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Sambung lagi di Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi Tuhan berikan Hebron kepada Kaleb menjadi milik pusaka Kaleb karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan kasih Hebron kepada Kaleb supaya dia kelola. Tuhan kasih kepercayaan kepada Kaleb Hebron supaya Tuhan memberikan Hebron kepada Kaleb sebagai bukti bahwa Kaleb itu orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang tahan uji. Jadi Tuhan berikan kepercayaan Hebron kepada Kaleb. Jadi apapun talenta yang kita punya, berikanlah untuk Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Anak-anak saya beberapa waktu lalu ketika SD, saya masukkan mereka ke les belajar berenang gitu ya. Tujuannya supaya anak-anak saya bisa belajar, bisa berenang. Ketika di kolam, dia bisa berenang. Tujuan akhirnya bukan supaya menjadi perenang yang profesional, menjuarai kejuaraan renang di sana-sini, enggak. Tapi yang menjadi harapan saya cukup sederhana bahwa anak saya bisa berenang dengan gaya yang benar, dengan teknik yang baik. Jadi tidak asal berenang saja, tapi bisa berenang dengan gaya yang baik, dengan teknik yang baik. Sama juga dengan les menyanyi. Saya ikutkan anak-anak les menyanyi bukan supaya mereka menjadi penyanyi profesional, no. Puji Tuhan kalau bisa menjadi penyanyi profesional. Mungkin anak saudara begitu berbakat di satu bidang sehingga bisa mencapai prestasi yang profesional. Tapi anak saya leskan menyanyi supaya dia bisa bernyanyi dengan baik, dengan teknik yang baik, dengan teknik yang benar. Sehingga satu kali ketika dia bisa melayani Tuhan, mungkin sebagai singer, choir, WL, dia bisa bernyanyi dengan baik, bernyanyi dengan benar untuk Tuhan. Nah, itu yang talenta yang Tuhan kasih buat anak-anak kita. Mungkin kita sebagai anak, sebagai orang tua bisa persiapkan mereka, bisa ikut kembangkan setiap talenta yang Tuhan kasih buat anak-anak kita atau teman-teman kita. Nah, yang kedua, kita sudah belajar bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kalau Alkitab bilang bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia, karena dari Tuhanlah kamu akan memperoleh upahnya. Oke. Yang kedua poinnya adalah kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Lalu yang terakhir, kehidupan adalah penugasan sementara. Seperti tadi, orang menggambarkan kehidupan itu bermacam-macam. Di Alkitab juga kehidupan digambarkan dengan begitu banyak macam. Ada yang menggambarkan kehidupan seperti sebuah bayang-bayang atau uap yang sebentar ada dan sebentar lagi hilang, atau bunga yang mekar dan kemudian layu. Jadi Alkitab juga mengajarkan bahwa kita tidak selamanya ada di hidup di dunia ini.
Mungkin 100 tahun, 120 tahun seperti Musa. Tapi yang jelas bahwa manusia tidak hidup selamanya di dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ada kehidupan kekal di kemudian hari yang lebih berharga daripada kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Lalu Yohanes 17 ayat 4 bicara, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, kalau bicara bahwa kehidupan adalah sebuah penugasan, kita tidak bisa lepas dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini sebuah perintah Yesus yang begitu terkenal, amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebuah perintah yang Tuhan langsung katakan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Mungkin dari setiap kita, Tuhan tidak memanggil setiap orang menjadi pengkhotbah atau pastor atau pendeta. Tapi di Alkitab ini bicara bahwa Tuhan mau supaya setiap orang itu mengajar, bisa mengajarkan sesuatu. Nah, bicara mengajar, kadang kita berpikir yang terlalu luas atau terlalu mengkhawatirkan bagaimana dengan firman Tuhan yang ada pada diri saya atau yang sudah saya ketahui, yang sudah saya lakukan. No, kita harus berpikir dengan lebih simpel, dengan lebih sederhana. Jadi misalnya ketika di gereja ya, ada iKids, ada youth, ada umum gitu ya, ada kebaktian umum. Nah, ketika seseorang atau seorang anak ada di ibadah kids gitu ya. Ini kakak-kakaknya yang SMP, dia bisa mengajarkan sesuatu. Karena dia sudah pernah kids, dia sudah pernah ikut sekolah minggu. Yang SMP mungkin bisa bantu dalam pujian dan penyembahan. Mungkin ada cerita Alkitab yang dia bisa ceritakan ke adik-adiknya yang SD. Nah, ini adalah sebuah pola pengajaran yang cukup sederhana dan simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang. Lalu yang SMP bisa mengajar yang SD. Lalu yang SMA bisa mengajarkan yang SMP. Lalu yang kuliah bisa mengajarkan yang SMA. Dan begitu dengan seterusnya sehingga kaum profesi bisa mengajarkan ke yang orang-orang kuliah misalnya. Atau orang-orang yang usia pernikahannya di bawah 5 tahun misalnya, bisa mengajarkan kehidupan kepada firman Tuhan kepada orang-orang yang belum menikah. Atau mungkin yang sudah usia pernikahannya 10 tahun, dia bisa berbagi hidup, sharing firman Tuhan kepada orang-orang yang pernikahannya masih di bawah 5 tahun. Apapun yang kita miliki, perumpamaan tentang talenta bicara tentang ada yang 5, ada yang 2. Tapi apakah yang 2 terus tinggal diam karena dia hanya punya 2? No. Dia tetap mengerjakan bagian dia. Walaupun dia hanya punya 2, tapi dia melipat gandakannya menjadi 4. Dan apapun yang kondisi kita pada saat ini, posisi kita, mungkin kita seorang ayah, kita seorang iClick leader, atau mungkin kita seorang anggota komsel, atau mungkin seorang mahasiswa, atau mungkin seorang ibu rumah tangga. Apapun keadaannya, mari Alkitab bilang bahwa ajarlah orang lain, ajarlah mereka melakukan setiap firman yang sudah difirmankan kepada kita. Jadi kita sudah belajar 3 hal, bahwa hidup yang pertama adalah ujian dan Tuhan kasih jalan keluar. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan, mari kita kelola dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, hidup adalah penugasan yang sementara. Dan inti dari semuanya itu apa sih? Bahwa inti dari semuanya itu adalah bahwa hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari semua di devotion pada pagi ini kita merenungkan lagi 3 hal ini. Dan sungguh-sungguh kalau firman Tuhan ini boleh diam dalam setiap yang mendengar dan tertanam. Dan sungguh bahwa kita merenungkan apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan. Kalau belum, kita sama-sama boleh belajar
bagaimana kita menghadapi ujian, bagaimana kita mempergunakan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, dan bagaimana hidup kita boleh mengajar orang lain sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat devotion pada pagi ini. Kami berdoa supaya hidup kami sungguh boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Buat waktu yang singkat di dunia ini, kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami semua Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengar devotion ini, biar sungguh hidupnya boleh diubahkan dan boleh mengikuti apa yang Engkau mau dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus berbicara dalam hati mereka. Dan sungguh Engkau yang menyertai setiap langkah hidup setiap yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian devotion pada hari ini, dan sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.